مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Ibadah tahunan seperti kita haji. Kemudian ketika dia mengetahui ketenaran dari Nabi SAW, maka mereka berusaha dengan berbagai macam cara. Salah satunya, mereka itu menghalangi. Jadi di pintu-pintu ke Mekah itu ada pemuda-pemudanya yang siap untuk memberikan informasi, memberikan himbauan. Kamu boleh melakukan haji, tetapi ingat satu hal, tidak boleh ketemu yang namanya Muhammad. Menarik. Mereka melarang itu. Jangan pernah ketemu Muhammad. Kenapa? Karena dia seorang penyihir. Dan dia kalau sudah ngomong apapun, kamu bisa tersihir. Hati-hati. Gini Pak, Masya Allah. Famakaru amakarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya agar orang-orang tidak mendekati Nabi Muhammad. Tapi karakter manusia dimanapun sama. Setiap ada larangan pasti membuat penasaran. Allah balik makar mereka. Jadi ketika ada orang yang datang dihimbau jangan ketemu Muhammad. Awalnya tahun-tahun kemarin ketika haji ya biasa nggak pengen ketemu Muhammad, ya haji pulang selesai. Tapi gara-gara ada larangan jangan ketemu Muhammad karena dia gila tukang sihir, justru penasaran. Lihat banyak orang yang penasaran ketika masuk Mekah, penasaran sebenarnya Muhammad itu siapa sih? Nah, karena penasaran maka ketemu dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ngobrol dengan beliau, masuk Islam. Jadi awalnya itu orang Quraisy itu membuat makar agar tidak ada orang yang mengikuti Muhammad. Tapi justru dibalik oleh Allah. Jadi kalau kita mengikuti syariat Allah itu indahnya adalah kita akan mendapatkan sesuatu di luar dari dugaan kita. Terutama rezeki nanti. Oke, jadi Allah katakan di sini hammazim masya'im binamim. Jadi tidak boleh kita mentaati orang-orang yang sering mencela, baik itu perbuatan atau perkataan. Dan juga kita tidak boleh mentaati kepada orang yang masya'im binamim, orang yang sering mengadu domba. Ya, seorang menjadi hammas, menjadi masya'im binamim, menjadi profesional. Profesionalitas itu bisa didapat karena mereka itu sering melakukan. Nah, misalnya kita itu nggak profesional dalam satu hal, misalnya praktek apa. Tapi kalau itu terus dilakukan setiap hari, itu akan menjadi profesional. Jadi memang awalnya tidak bisa, tapi lama-lama menjadi bisa, menjadi terbiasa. Oke ya, hammazim masya'im binamim. Kemudian karakter berikutnya yang harus dijauhi, yang kelima adalah manna'il lil khairi. Allah tidak menggunakan mani'. Kalau mani' orang yang melarang. Mana itu melarang, maka ada istilah mamnu'ud dukhul, dilarang masuk. Mana itu orang yang terus menerus menghalangi, orang yang terus menerus untuk menutup. Dari apa? Lil khairi, dari kebaikan. Jadi ada orang yang profesional banget dalam mencegah orang melakukan kebaikan. Itu sifat orang-orang Quraisy, terutama maaf ya. Ini nanti ketika didengar oleh Al-Walid ibn al-Mughirah, mulai dari ayat tadi, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin dan seterusnya. Al-Walid ibn al-Mughirah itu marah-marah. Kenapa marah-marah? Karena dia sadar, ini kayaknya saya banget, ini semuanya saya deh. Semuanya saya. Jadi Al-Walid bin Mughirah itu aneh memang ya. Dia ayat ini dibacakan untuk orang Quraisy, tapi yang marah Walid. Kenapa? Ini saya banget loh, saya lagi gitu. Jadi Al-Walid tuh paham Al-Quran. Bahkan suatu saat ketika dibacakan satu surat, sampai nangis dan dia mengatakan cukup ya Muhammad. Dia percaya itu bukan buatan Muhammad, tapi nggak percaya juga dengan Islam ini karena masalah hidayah adalah hak prerogatif Allah. Jadi manna'il lil khair adalah orang yang terus-menerus profesional dalam menghalangi kebaikan. Lil khair, segala macam kebaikan. Jadi tidak boleh mengikuti orang-orang yang suka melarang berbuat baik, menghalangi orang lain berbuat kebaikan.
Dan ingat ya, khair ini kebaikan, dan kebaikan itu sudah ada standarisasinya. Kebaikan itu harus mengikuti standarnya Allah dan Rasulnya, bukan relativitas. Nah, harus juga dibawahi kebaikan bukan relatif. Enggak. Tidak seperti makan jengkol. Orang makan jengkol bisa baik bisa buruk, tergantung dia suka apa tidak. Tapi syariat baik dan buruk itu sudah ada pakemnya. Jadi nggak boleh katakan ini kayaknya menurut saya baik. Belum tentu menurut Anda baik, menurut Allah baik. Tapi kalau menurut Allah dan Rasulnya baik, pasti baik untuk kita. Itu mana'il khair, orang yang terus menerus menghalangi atau menolak, melarang orang untuk melakukan kebaikan. Mu'tadin, athim, mu'tad. Yang keenam adalah mu'tad. Mu'tad itu mutajawizul haddi, orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu bisa melampaui batas karakternya, bisa melampaui batas dari pikirannya, bisa melampaui batas dari perbuatannya. Mutajawizul haddi adalah dia sebenarnya tidak pantas melakukan seperti itu. Orang Quraisy itu orang yang hebat secara pikiran nalarnya, orang yang hebat secara nasabnya, orang yang kaya raya, bangsawan gitu. Nggak pantas kalau hanya menghinakan dirinya. Bahkan dia itu bisa menghilangkan kewibawaannya hanya untuk menghalangi dakwah Nabi. Hanya itu. Maka nanti suatu saat kalau sudah sampai kita bahas orang yang mulia tapi merendahkan dirinya serendah-rendahnya demi menyakiti Nabi. Ya, ada orang seperti itu. Namanya Ummu Jamil. Nanti insya Allah di surat Al-Lahab. Orang mulia, istri presiden gitu. Terus rela mengangkut kayu bakar itu yang berduri pula hanya untuk diletakkan di jalan di mana Nabi berjalan di situ. Menghinakan. Kenapa? Yang penting saya bisa melampiaskan kebencian saya kepada Nabi. Kayak gitu. Itu mu'tad. Nah, tidak boleh mengikuti orang-orang yang biasa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas yang tidak wajar. Kemudian yang ketujuh adalah athim. Athim adalah orang yang berbuat dosa, orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Dan menunjukkan akhlak buruknya, itu adalah athim itu. Athim itu adalah hasil dari perbuatan. Itu menjadi biasa diterjemahkan dengan dosa. Karena dosa itu adalah hasil dari perbuatan, bukan niat ya. Kemudian larangan berikutnya itu masih masuk ke dalam wala tuti' ya. Jangan mengikuti, jangan taat. U'tullim ba'da dzalika zanim. Ini karakter-karakter orang kafir. Nanti insyaallah kita simbolkan di akhir insyaallah ya. Utullin. Utul, al-utlu itu adalah asyidad. Orang yang sangat kasar, orang yang sangat keras. Itu namanya utullin. Dan utulnya dia ba'da dzalika zanim. Kekerasan, kekasaran mereka itu, setelah itu mereka akan zanim. Zanim itu sesuatu yang dikenal oleh orang banyak. Ada yang ini. Dia itu orang yang sangat kasar, bersikap kasar kepada Nabi, tidak ada belas kasihan kepada Nabi. Kita bawa ke konteksnya dulu ya. Dan mereka itu terkenal dengan kekasaran itu. Itu namanya zanim. Kalau orang Arab sering mengatakan zanamatul ghanam ya. Zanamatul ghanam itu, zanimah itu bisa diartikan tanda khusus yang diberikan kepada kambing atau domba. Biasanya telinganya dipotong atau dipanjangin dengan cara apa dan seterusnya. Itu asalnya. Tapi di sini maksudnya adalah utullin ba'da dzalika zanim. Jadi mereka itu melakukan sesuatu keburukan kepada Nabi dan sampai terkenal dengan keburukannya itu gitu loh. Contoh nanti silahkan dibaca sejarahnya. Abul Hakam atau Amr bin Hisham atau kemudian dijuluki sebagai Abu Jahal itu bertentangan dengan realita ya. Realitanya Abu Jahal itu adalah Abul Hakam. Lakopnya itu adalah bapaknya orang-orang yang sangat cerdas. Kemudian diberikan julukan oleh Islam apa? Abu Jahal, bapaknya orang-orang bodoh. Loh, kebalik, iya. Karena sekali lagi kecerdasan, kepintaran, kebaikan dan keburukan ada standarisasinya. Kalaupun menurut manusia pintar, tapi menurut Allah enggak, ya enggak jadi. Gitu. Jadi mana zanim adalah mereka terkenal dengan kejahatannya kepada manusia.
Dan orang yang terkenal dengan kejahatan itu pasti negatif. Dan pasti orang yang melakukan kejahatan terus-menerus itu tidak mungkin hanya pribadinya atau berdasarkan dari pribadinya. Justru kalau mengikuti fitrahnya tidak mungkin orang menjadi jahat. Karena fitrah manusia memiliki sifat anis, yaitu lemah lembut. Jadi salah satu penyebab orang itu menjadi utulim ba'da dzalika zanim, karena mereka kedengkian yang ada dalam dirinya. Kemudian kedengkian itu diaplikasikan dengan bentuk amalan dia, maka menjadi jahat dia. Ketika jahat itu terus-menerus dilakukan, maka akan terkenal. Bayangkan, Allah aja sampai mengatakan dia terkenal dengan kejahatannya. Kalau Allah sudah mengatakan terkenal dengan kejahatan, lalu siapa lagi yang mengatakan baik? Gitu. Jadi siapapun yang mengatakan orang Quraisy itu, orang kafir itu baik, salah. Kata Allah itu utulim ba'da dzalika zanim kok. Maka jauhilah orang yang kasar, yang tidak mengenal lemah lembut. Ini kenapa Nabi diingatkan, ya Muhammad, kamu jangan mengikuti langkah orang-orang yang terkenal dengan kekasarannya. Maksudnya berarti apa? Mafhum nanti ini semuanya adalah di mafhumun mukhalafah. Pemahamannya dibalik semuanya. Berarti kamu, ya Muhammad, harus lemah lembut. Nah gitu. Insya Allah menarik sekali ya, Allah menasehatinya. Kemudian setelah itu Allah katakan angkana dzamali wa banin. Jadi tadi ada 7 larangan ya. Ada 8 larangan yang Allah berikan. 8 larangan itu yang pertama adalah wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Ingat 8 karakter ini harus selalu kita jauhi. Harus selalu ada dalam benak kita untuk bisa meninggalkan sejauh-jauhnya. Oke, dari 8 karakter itu kenapa Allah berpesan kepada beliau agar beliau tidak menjadi salah satu dari 8 karakter itu. Jangan sampai seorang dai, seorang guru ngaji, seorang manusia yang berakhlak mulia, sebagai orang tua gitu, jangan sampai ada 8 karakter itu. Nah, jadi dalam istilah usul fikih ada al-mafhumun mukhalafah atau mafhum mukhalafah, pemahaman yang kebalikannya atau yang bertangannya, atau sebaliknya. Pemahaman yang sebaliknya. Misalnya, kalau Allah melarang taat kepada wala tuti'kulla halafin, berarti jangan sering bersumpah. Itu pertama. Yang kedua, jangan kemudian menghinakan diri kalian. Berarti harus selalu mulia. Yang ketiga, nanti kalau dibahas dipanjang lagi bagaimana menjadi seorang mulia dan seterusnya. Hammazim, berarti jangan pernah kita mencela. Kemudian masya'im binamim, berarti hindari hal-hal yang membuat adanya adu domba. Kemudian manna'ilil khairi mu'tadin athim, berarti jangan pernah menolak, berarti bersegeralah dan dukunglah siapapun yang melakukan kebaikan. Itu kebalikan dari manna'ilil khairi. Mu'tad, jangan sampai melampaui batas. Perbuatlah sesuai dengan syariat Allah melalui Al-Quran dan Sunnah, jangan melewati hal itu. Athim, jangan berbuat dosa. Dan yang terakhir, terkenallah dengan kebaikan dan jangan sampai terkenal dengan keburukan. Nah, ini karakter Nabi ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah singgung kembali angkana dzamali wa banin. Ini kalau dilihat secara qiraatnya, ada beberapa qiraat. Angkana dzamali wa banin, angkana itu ada beberapa qiraat bacaan. Misalkan yang dikatakan oleh Al-Farra dan Az-Zajjaj itu angkana aslinya adalah li'anna. Itu bacaan yang kedua. Jadi yang pertama bacaannya angkana, bacaan kita. Ada yang baca li'anna kana. Ada yang bacanya hanya 2. A'angkana dzamali wa banin.
Nanti kita coba gabung di antara 3 riwayat itu ya. Kalau angkana dza mali wa banin, itu menunjukkan angkana dulu gitu. Dulu dia itu, waktu itu karena dia menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Dza malin. Padahal orang-orang itu yang mencela Nabi, yang menghina Nabi, yang merendahkan Nabi dan seterusnya tadi, mereka itu dza malin, orang yang sangat kaya raya. Dza malin menunjukkan sifat pemilik harta banyak. Wabanin, dan orang yang memiliki banyak anak. Ini sekali lagi, ini ketika dibaca oleh Al-Walid ibn al-Mughirah, Al-Walid mengatakan, ini saya lagi. Kenapa saya lagi? Karena Al-Walid ibn al-Mughirah itu diberikan harta yang sangat banyak, mamduda kata di surat Al-Mudaththir. Mamduda itu enggak terbatas gitu, hartanya ada lagi itu tamalin. Wabanin, dan dia itu memiliki banyak anak. Dikatakan 13 anak dan semuanya laki-laki dan semua adalah pemuka Quraisy dan semua adalah seorang pemimpin. Masya Allah. Salah satunya nanti adalah Khalid ya, Khalid ibn Walid ibn Mughirah. Angkana dza malin. Itu kalau kita bacaan. Kalau li'anna ya persis berarti li'anna karena gitu. Kalau dibaca angkana, dibaca a-nya 2, itu berarti istifham. Tapi istifham pertanyaan tapi tujuan untuk istihza. Jadi tujuannya untuk menghinakan. Misalnya gini, ada orang yang gemuk banget. Terus dia bilang kurus. "Hah, kamu kurus?" Nah, itu pertanyaan. Tapi pertanyaan untuk mengingkari ya. Dan termasuk juga menghinaan. Ada orang makannya banyak, kemudian dia bilang, "Saya itu makannya dikit." "Ah, kamu makannya dikit." Nah, itu pertanyaan bukan untuk mencari jawaban. Jadi angkana dza mali wa banin. Padahal dia, kenapa mereka itu mengejek Nabi, merendahkan Nabi, menghina Nabi dan seterusnya? Angkana, karena dulu dia adalah orang dza malin. Orang yang memiliki harta benda, wa banin, dan anak-anak keturunan. Baik. Allah mengabarkan 2 hal. Orang yang memiliki harta banyak dan memiliki keturunan yang banyak, itu bisa membuat orang sombong, angkuh, congkak, dan merasa tidak butuh. Bahkan tidak butuh Allah. Mereka itu saling berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta benda. Berlomba-lomba untuk memperbanyak keturunan saat itu. Sekarang pun sama ya. Berbangga-bangga anak itu sekarang bukan banyaknya, tapi ketenaran dan juga popularitasnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, bahwa mereka, karakter mereka itu sebetulnya tidak lebih dari hanya sebatas duniawi semata, baik itu karena harta atau karena anak keturunannya. Dan ini yang membuat berpaling dari ayat-ayat Al-Quran. Maka tadi kalau dikatakan fala tuti'il mukadzibin, mendustakan. Kenapa mereka mendustakan? Gini ya, orang itu ketika memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, dan popularitas yang tinggi itu, ketika tidak diiringi dengan akidah yang kuat, maka hati-hati itu akan menjadi sumber malapetaka karena ingin ya minimal dia merasa tidak butuh siapa-siapa, bahkan suatu saat tidak butuh Tuhan. Jadi kesenangan dan kebahagiaan orang kafir itu ya terletak pada itu, pada harta, pada anak, pada kedudukan dan seterusnya. Dan ingat, orang kafir seringkali lebih banyak diberikan harta daripada orang Islam. Terkadang orang kafir lebih banyak diberikan jabatan dan juga kesenangan duniawi daripada orang kafir. Kenapa itu? Karena itu merupakan istidraj dari Allah. Tentang istidraj itu di surat nanti di Al-Qalam juga, tapi di akhir insya Allah kita akan bahas istidraj lebih mendalam. Baik, kemudian Allah katakan berikutnya, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Nah, kata di itu membunuh karakter Nabi secara pribadi, personalnya. Sekarang ganti. Jadi tadi saya bilang adalah membunuh karakter Nabi, setelah itu baru menghina syariat. Ini menghina syariat. Idza tutla 'alaihi, ketika dibacakan kepada mereka, 'alaihi atasnya ayatuna, ayat-ayat kami. Ketika ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, qala, mereka berkata. Dia berkata. Di sini bukan qalu ya, tapi qala. Merujuk kepada satu orang.
Jadi kalau saya terjemahkan gini, idza tutla alaihi ayatuna, ketika ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, satu orang, qala, dia berkata. Menarik. Kenapa tiba-tiba qala? Karena sebetulnya yang dibidik oleh Allah itu hanya satu orang. Nah, masalah siapanya, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Al-Akhnas bin Suraik, ada yang mengatakan Al-Walid bin Mughirah, ada yang mengatakan Abu Jahal. Kalau kita lihat dari surat pertama, itu di Abu Jahal berarti kan, di surat Al-Alaq yang kemarin kita bahas. Berarti di sini kalau kita ambil kesimpulan lagi, bisa jadi Abu Jahal lagi, bisa jadi adalah nanti dari Al-Walid ibn Mughirah. Jadi jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, atau ayat kami itu dibacakan kepadanya, lihat redaksinya bukan idza quri'a alaihi ayatuna. Bukan. Atau tuqra, idza tuqra'u alaihi ayatuna, tidak. Kenapa Allah tidak menggunakan qara'a, membaca? Biasanya kalau kita bahasa Arabnya membaca kan qara'a, kenapa tala? Idza tutla itu untuk menunjukkan orang kafir Quraisy itu saat mendengarkan Al-Qur'an tidak hanya mendengar lafaznya, tidak hanya mampu membaca secara huruf-hurufnya, tapi mampu memahaminya. Itu tilawah. Jadi talayatlu tilawatan adalah orang yang membaca ayat Al-Quran, benar lafadznya, plus tahu maknanya dan praktek. Aslinya gitu tilawah. Jadi kalau orang yang membaca, tidak ngerti artinya, itu qiraah. Atau bisa dikatakan hanya tartil saja. Belum tilawah. Aslinya. Karena tilawah itu adalah harus menyatukan antara bacaan, pemahaman, dan amal. Dan orang Quraisy itu, Allah menggunakan tutla untuk menggambarkan. Mereka itu paham loh terhadap ayat ini. Ketika ayat-ayat kami, kata Allah, dibacakan kepadanya, Allah baru berkata, asatirul awwalin. Ini hanya asatir aja. Asatir itu kalau di kita legenda atau dongeng. Dongeng yang tidak jelas kebenarannya, bahkan justru itu mitos. Awalin, orang-orang terdahulu. Oke, menarik ya. Kenapa pakai tutla tadi? Karena orang Quraisy paham. Apa buktinya paham? Loh, kenapa kalau dia nggak paham, nggak mungkin dong mengatakan ini hanya dongeng belaka. Dia mengatakan dongeng, itu berarti menunjukkan bahwa orang Quraisy itu paham apa yang dibacakan Nabi. Gitu. Jadi idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Menarik, kenapa mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng belaka? Karena lebih dari sepertiga isi dari Al-Quran adalah kisah. Dan ketika dibacakan surat Al-Lahab itu kisah, surat Yusuf kisah, surat Al-Baqarah kisah, Ali Imran juga ada kisahnya, Maryam kisah, terus. Dan semuanya itu kisah gitu. Dan jadi bagi para pendidik, para guru, tolong ini dipahami juga metode pengajarannya, itu juga dengan kisah itu lebih bagus. Artinya adalah menyampaikan sebuah materi dengan kisah atau sirah, kisah. Makanya kesimpulan dari orang kafir menganggap Al-Quran itu adalah sebuah tontonan saja. Sedangkan orang mukmin seharusnya memandang Al-Quran adalah tuntunan. Kenapa saya katakan ini gini? Kalau kita melihat orang baca Al-Quran, kita bisa menikmati bacaan itu. Menikmati dalam artian nanti bisa mengamalkan, memahami, atau menikmati karena suaranya indah hanya sebatas hiburan bisa ditonton. Sekarang itu Al-Quran bukan tuntunan, tapi Al-Quran sebagai tontonan. Itu yang harus diwaspadai. Al-Quran itu sebagai tuntunan kita, bukan hanya sekedar enak ditonton. Kita heran, kemudian kagum terhadap orang membaca Al-Quran indah, hafal Quran indah, tapi nggak pernah menghafal. Orang nggak pernah membaca. Itu hanya menonton, tapi tidak bisa menjadi tuntunan baginya. Lalu Allah singgung, sanasimuhu alal khurtum. Ini penghinaan lagi bagi mereka. Akan nasimuhu. Nasim itu gini. Nasim itu kalau kita pernah melihat kuda itu kan ada capnya ya, dicap dengan besi di belakang itu namanya nasim atau tanda cap. Mereka itu, dia itu yang mendustakan ayat Al-Quran, yang mengatakan asatirul awwalin, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng orang-orang terdahulu, dan yang mengatakan dongeng adalah Al-Walid ibn Mughirah.
dan juga teman-temannya. Nanti Al-Walid bin Mughirah tidak hanya mengatakan Al-Quran itu dongeng, tapi juga sihir. Gitu. Maka sanasimuhu 'alal khurtum, dia nanti di akhirat akan diberikan cap, akan diberikan tanda. Di mana tandanya? 'Alal khurtum. Khurtum itu asalnya adalah belalai. Jadi kalau belalainya gajah namanya khurtum. Penghinaan. Padahal manusia itu bukan khurtum, anf namanya. Hidung. Tapi kenapa Allah katakan khurtum? Oh, kenapa? Karena diawali fala tuti'il mukadzibin. Mereka itu pendusta. Orang itu kalau pendusta, nanti Allah akan berikan cap di hidungnya dan hidungnya menjadi panjang. Nah, makanya menjadi Pinocchio di kita itu. Nah, mengambil ayat ini bisa jadi. Pembohong, jangan bohong, hidungnya panjang. Nah, Al-Qur'annya ada. Sanasimuhu 'alal khurtum. Pembohong akan dipanjangkan hidungnya. Nah, bisa jadi gitu. Nah, kata Allah dan sanasimuhu, dia akan dicap nanti di akhirat, di belalainya, di hidungnya dipanjangkan, kemudian akan distempel di situ sebagai tanda dia dulu pernah mendustakan ayat Al-Quran dan mendustakan syariat ini dan mendustakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sebuah penghinaan. Penghinaan pertama adalah sanasimuhu, dicap. Yang kedua adalah hidungnya itu tidak dikatakan hidung, tapi dikatakan belalai. Jadi sekali lagi ini penguat bagi Nabi. Setelah Nabi dibersihkan namanya, dijadikan sebagai karakter Qur'ani, kemudian barulah Allah menghinakan sehina-hinanya orang-orang yang telah menghinakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan menjadi tenang. Seorang dai ketika ada yang mengcover, ada seorang dai, ada orang yang membackup dia, menjaga dari segala macam bahaya, maka akan menjadi tenang. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.